سلام على الدار وما هم النسيم وانتظر للحياة قصد صحة جنة نعيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Soja. Sebagai negara Islam, Arab Saudi merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang menerapkan hukum pancung hingga saat ini. Mengapa demikian? Jawabannya karena hukum di Arab Saudi berlandaskan syariat yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan hukum pancung adalah salah satu jenis hukuman kisos. Dan apa itu kisos? Kisos adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Misal, jika seorang pelaku terbukti melakukan pembunuhan, maka ia akan dikenakan hukuman yang setara, yaitu hukuman mati. Dan ada salah satu tempat yang cukup terkenal di mana lokasi ini dipilih oleh otoritas kerajaan sebagai tempat digelarnya hukuman pancung. Tempat tersebut bernama Masjid Kisos. Mengapa dinamakan Kisos? Hal itu dikarenakan area sekitar masjid sering digelar hukuman kisos setelah sholat Jumat oleh pengadilan Saudi. Dan salah satu hukuman kisos yang banyak disorot adalah pancung terhadap para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Masjid Kisos terletak di Balad Jeddah, berhadapan langsung dengan Departemen Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Lokasinya tepat di antara Jalan Baghdadiyah, Jalan Syekh Al-Jufali, dan Jalan Madinah. Tidak jauh dari masjid, terletak sebuah bangunan tanpa dinding, semacam tenda tapi permanen, yang dibangun di area parkir. Di sanalah hukuman pancung dilaksanakan. Namun, menurut keterangan warga sekitar, tidak setiap Jumat hukuman pancung dilaksanakan. Bahkan, dalam beberapa waktu belakangan, hukuman tersebut tampak tidak digelar seperti biasanya. Banyak yang beranggapan, jika otoritas Saudi telah memindahkan area hukuman pancung ke wilayah lain di luar Jeddah. Di sisi lain, hukuman pancung sebenarnya bisa gagal terlaksana. Sebab dalam prosesnya, Algojo tidak akan langsung memenggal kepala pelaku kejahatan. Melainkan sebelum melaksanakan tugasnya, Algojo akan tetap menunggu pemaafan dari keluarga korban terhadap si pelaku. Bahkan, pada 3 langkah terakhir, sebelum pedang jagal berlabuh di leher yang bersalah, dengan sangat hati-hati Algojo tetap menanti, mengamati, dan menunggu pemaafan dari keluarga korban, baik berupa isyarat maupun tanda lainnya. Bila sampai langkah ketiga tak ada tanda, maka hukuman baru benar-benar dilaksanakan. Seperti yang terjadi pada proses Kisos 1 ini, di mana saat Algojo akan memenggal kepala pelaku, tiba-tiba terhenti karena pihak keluarga korban yang dibunuh memaafkan pelaku. Bukan hanya itu, keluarga korban juga mengungkapkan kepada keluarga si pelaku bahwa mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Bahkan jika diberi seisi kota hingga kerajaan Saudi, mereka tak akan berkenan menerimanya kecuali satu, yakni surga. لو أعطيتونا الخميس وضحى المملكة كلها أعطيتونا إياها في خوي ما أخذناها ولكن نبغى الجنة حنا عفينا لوجه الله. Jika kita telaah lebih dalam kajian fikih jinayat, akan kita temukan bahwa umumnya para ulama membagi pembunuhan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja, dan pembunuhan keliru. Pembunuhan jenis pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan jenis ini adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan diniatkan semata-mata untuk menghilangkan nyawa seseorang yang haram darahnya untuk ditumpahkan. Bila seorang pelaku sudah mengakui tindakannya atau terbukti 100% telah melakukan pembunuhan jenis ini dengan sengaja, maka ada beberapa jenis hukumannya. Yang paling utama tentunya adalah hukuman kisos alias hukuman yang setimpal. Dalam hal ini adalah hukuman mati. Namun, hukuman mati ini tidak bersifat mutlak pelaksanaannya. Sebab hukuman mati ini hanya bisa dilakukan kalau memang terbukti membunuh dengan sengaja yang menyebabkan kematian, dan pihak keluarga menuntut agar pelakunya dihukum mati. Namun bila pihak keluarga korban memaafkan, tentu hukuman mati ini tidak perlu dilakukan. Dan untuk itu, ada 2 kemungkinan.
Pertama, pihak keluarga berhak menuntut diat atau uang tebusan. Kedua, pihak keluarga memaafkan tanpa menuntut diat. Bila pilihannya adalah yang ketiga, maka pembunuh akan terbebas dari hukuman mati. Namun di luar hukuman mati atau uang tebusan ini, ada juga beberapa jenis konsekuensi hukum lainnya. Di antaranya, bila pembunuh adalah calon ahli waris orang yang dibunuh, maka konsekuensinya pembunuh tidak berhak untuk menerima harta warisan darinya. Selain harta warisan, para ulama juga mengatakan bahwa pembunuh juga tidak berhak atas harta yang diwasiatkan oleh korban. Hukuman ini didasarkan langsung dari ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178, di mana dalam ayat tersebut tertera kewajiban hukum kisos pada orang-orang yang terbunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Lalu, bagaimana dengan diat? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyinggung tata cara hukuman diat. Namun, para ulama fikih mengkajinya dengan tuntas, yakni diat terbagi dua, diat ringan dan berat. Diat ringan atau mukhafafah dibayar dengan 100 ekor unta, yang terdiri dari 20 hikon atau unta betina berumur 2 hingga 3 tahun, 20 jaza'ah atau unta betina yang berumur 4 tahun, masuk pada tahun kelima, 20 ekor bintu labun atau unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur ketiga, 20 ekor ibnu labun atau unta jantan berusia 2 tahun, dan 20 ekor bintu mahat atau unta yang berumur 1 tahun dan menginjak tahun kedua. Jika tidak ada unta, maka diat bisa dibayar dengan harga unta yang dimaksud. Ada pendapat ulama yang mengatakan, diat boleh dibayar dengan uang 1.000 dinar atau 12.000 dinar. Adapun tindakan pidana yang boleh dijatuhi hukuman diat ringan adalah sebagai berikut. Pembunuhan yang tersalah, pembunuhan karena kesalahan obat bagi dokter, pemotongan atau membuat cacat serta melukai anggota badan. Kedua, diat berat atau mughaladzah. Dibayar dengan 100 unta yang terdiri dari 30 hikon atau unta betina yang berumur 2 hingga 3 tahun, 30 jaza'ah, unta betina yang berumur 4 tahun masuk pada tahun kelima, dan 40 halifah atau unta betina yang sedang hamil. Tindakan pidana yang dijatuhi hukuman diat berat adalah sebagai berikut. Pembunuhan sengaja yang ahli warisnya memaafkan pelaku dari pembalasan jiwa. Pembunuhan tidak sengaja atau serupa. Pembunuhan di bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pembunuhan di kota haram, yaitu Mekah. Pembunuhan orang yang masih mempunyai ikatan keluarga seperti muhrim, rado'ah, dan musyaharah. Pembunuhan tersalah dengan tongkat, cambuk, dan sebagainya. Pemotongan atau membuat cacat anggota badan tertentu. Itulah informasi mengenai hukuman kisos yang diterapkan oleh Arab Saudi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.